Predator anak di game daring. Koneksi daring meningkatkan kerentanan anak-anak sebagai korban kejahatan melalui internet termasuk eksploitasi seksual. Kasus ini cenderung meningkat. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan kenaikan kasus terjadi sejak 2019. Beberapa penelitian, asesmen, dan survei pada 2020 hingga 2022 pun menemukan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring. Dalam penelitian Disrupting Harm 2022 misalnya, ditemukan 2% anak pengguna internet di Indonesia merupakan korban kasus-kasus serius eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring. Penelitian ECPAT Indonesia bersama Aliansi Down to Zero pada 2020 menemukan 3 dari 10 responden anak mengalami kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual di ranah daring. Modusnya bermacam-macam, mulai dari penawaran uang, pemerasan, sexting, hingga child grooming seperti pada kasus eksploitasi seksual jaringan internasional dengan korban 8 anak yang terungkap baru-baru ini. Dalam child grooming, pelaku menggunakan teknologi berbasis internet untuk menemukan dan berinteraksi dengan calon korbannya. Dengan masuk ke dunia anak-anak melalui game daring, para predator seksual lebih mudah mendekati dan memanipulasi korbannya. Karena itu, bisa dipahami jika anak-anak yang menjadi korban tidak menyadari bahwa mereka dieksploitasi. Apalagi pelaku menawarkan uang dan juga barang untuk membujuk anak-anak tersebut. Hal itu semakin mudah menimpa anak-anak. Meski ranah daring sudah menjadi dunia anak-anak di era digital ini, sebagian besar mereka tidak tahu cara berinternet aman. Baseline survei OCSEA terhadap 512 anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UNICEF pada 2023 menunjukkan hanya sekitar 37,7% anak yang tahu cara berinternet aman. Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua karena ranah daring sudah menjadi arena bermain anak-anak. Memang seharusnya keluarga menjadi benteng pertama dan utama untuk melindungi anak, termasuk dari kejahatan di ranah daring. Namun pengetahuan literasi digital di masyarakat secara umum juga masih rendah. Karena itu, selain sosialisasi soal bahaya yang mengancam anak di balik perkembangan teknologi dan internet, perlu regulasi soal ini. Rancangan peraturan peta jalan perlindungan anak di ranah daring yang tengah disusun KPPA, ECPAT, dan juga Indonesia Child Online Protection dan UNICEF menjadi langkah awal. Namun, lebih dari itu, perlu ada regulasi untuk mengatur perusahaan game daring agar memberikan perlindungan bagi anak-anak terhadap eksploitasi seksual. Peraturan yang ada belum melindungi anak-anak di ranah daring.